Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, halo, jumpa lagi dengan saya Aisyah Bintul Azizah. Saya adalah mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan kini sekarang saya baru semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau menceritakan dari kisah pada masa lalu, menceritakan sejarah pada masa lalu, yaitu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW dan siapa nama ibunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kapan Nabi Muhammad dilahirkan dan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, serta peristiwa apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, siapa nama ayahnya? Nama ayahnya adalah Abdullah Abdul Muttalib. Dan siapa nama ibunya? Ibunya adalah Siti Aminah. Nah, sebelum ayahanda dan ibundanya Nabi Muhammad SAW menikah, Abdullah ayah Nabi Muhammad sewaktu dewasa tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Nah, ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya itu memilihkannya seorang gadis dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahan, dan kemudian menikah dengan Siti Aminah. Dan kemudian keduanya itu menikah. Nah, setelah pernikahannya, kilatan cahaya yang dari dahinya Abdullah itu hilang dan pindah menetap ke dalam perut Aminah. Dan Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW dalam usia 3 bulan. Dan pada saat inilah Abdullah keluar kota bersama rombongan ke negeri Syam. Nah, namun dalam perjalanan pulang, ayahandanya Nabi Muhammad SAW itu menderita sakit keras sehingga harus menetap di Madinah dengan pamannya dari Bani Najjar. Nah, pada akhirnya ketika perjalanan pulang, ayahandanya Nabi Muhammad SAW ini wafat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu masih dalam usia kandungan 3 bulan. Dan pada saat kelahiran sudah dinanti, kemudian kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan menjelang fajar pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Nah, kemudian di mana dilahirkannya? Dilahirkannya adalah di kampung Bani Hashim, kota Mekah, dan bertepatan pada tahun gajah. Nah, kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan yang berkendaraan gajah di bawah pimpinan Raja Abraham. Nah, istilah gajah itu berangkat dari kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari gubernur kerajaan Nasrani Abyssinia atau Habasyah. Di zaman Abraham melihat pasukan bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan haji. Ia kemudian malah membangun gereja besar di sana dan ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Dengan hal ini didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu dari suku Arab, memasuki gereja tersebut dan melumuri temboknya dengan kotoran. Nah, namun setelah mendengar kabar ini, tatkala Abrah itu marah besar dan segera berangkat menuju Mekah. Nah, berawal dari salah satu pasukan dari Arab itu melumuri kotoran, kemudian Abrah itu marah besar dan berencana untuk menghancurkan Ka'bah, membalas dendamnya untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan 60.000 tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan ia memilih gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 ekor gajah. Ia melanjutkan perjalanan hingga
hingga ke kota Ka'bah dan bersiap menuju ke Ka'bah. Ketika mereka mengarahkannya ke arah lain, gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah, lagi, malah gajah-gajah itu terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Jadi pada saat itu Abraha itu mengarahkan gajah-gajah itu, kemudian saat ini bangkit ke arah Ka'bah, malah gajah-gajah tersebut diam dan tidak bergerak sama sekali. Nah, dari sinilah Allah mengutus burung ababil. Nah, masing-masing burung tersebut diutus oleh Allah dengan membawa 2 batu berasal dari tanah yang terbakar, 2 pada kakinya dan 1 pada paruhnya untuk dilempar ke pasukan Abraha. Dengan hal ini, pasukan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, sedangkan Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jarinya itu rontok. Ya, ia sampai ke San'a dalam kondisi seperti burung dan pada akhirnya ia pun menemui ajalnya. Nah, tempatnya itu juga dimusnahkan, tempat dimusnahkannya Abraha dan pasukannya kemudian dikenal dengan lembah Muhasir. Jadi tempat dimusnahkannya Abraha dan pasukannya inilah yang dinamakan dengan lembah Muhasir. Kenapa? Karena pada saat itu pasukan Abraha itu menyerang Ka'bah dengan membawa gajah dan para gajahnya itu akan bangkit, malah terdiam dan tidak bergerak. Nah, dari kata hasr ini adalah lemah dari yaitu mereka itu lemah dalam ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Baik, lanjut ke kisah berikutnya, yaitu pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat Arab Mekah mendapat perhatian yang luar biasa dan dari berbagai kalangan. Nah, hal ini disebabkan karena Nabi dari keturunan yang cukup disegani dan berpengaruh bukan saja di Mekah tetapi juga di seluruh jazirah Arab. Nah, ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh ibundanya selama 3 hari dan kemudian disusui oleh Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah seorang budak perempuan dari Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Dan kemudian oleh ibundanya Nabi Muhammad itu diserahkan kepada seorang perempuan yang baik akhlaknya. Siapa namanya? Nah, namanya adalah Halimah binti Abi Zu'aib atau biasa disebut dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah ini adalah seorang istri dari Haris bin Abdul Uzza atau Abu Kabsyah yang berasal dari Bani Sa'ad, kabilah Huwazin yang terletak antara Mekah dan Taif 60 km di sebelah timur kota Mekah. Nah, jadi pada masa kecil Nabi Muhammad SAW itu diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dalam masa penjagaan Halimah As-Sa'diyah. Nah, untuk melepas kerinduannya kepada putranya yaitu Nabi Muhammad SAW, ibundanya Nabi Muhammad itu selalu berkunjung ke rumah Halimah. Begitu pula Halimah setiap berkunjung ke Mekah itu juga tak lupa selalu membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa 2 tahunnya dalam penjagaan Halimah yang sangat menyukainya. Karena apa Halimah itu menyukai Nabi Muhammad? Karena Halimah itu merasakan dari lubuk hatinya segala sesuatu dan kondisi yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu masih bayi. Nah, setelah 2 tahun lamanya Nabi bersama Halimah, ketika 2 tahun lamanya Nabi Muhammad bersama Halimah di Mekah, namun ketika melihat perubahan yang terjadi, keadaan yang dipengaruhi oleh keberkahan Nabi Muhammad SAW, Halimah pun memohon kepada Siti Aminah agar menyetujui untuk tetap bersama dengan Nabi Muhammad SAW lagi untuk kedua kalinya. Dan pada akhirnya Halimah itu memohon kepada Siti Aminah dan pada akhirnya Aminah pun juga menyetujuinya. Jadi setelah 2 tahun lamanya dalam penjagaan Halimah, Nabi Muhammad SAW bersama disetujui untuk bersama dengan Halimah lagi. Selanjutnya adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Nah, kejadian luar biasa apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika itu? Kejadiannya adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW.
Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendekati usia 4 tahun dan tepatnya di saat beliau bersama dengan putra Halimah sedang mengembalakan kambing, dan kemudian tiba-tiba saja datanglah 2 malaikat berbaju putih menemui Nabi Muhammad SAW seraya dengan memegang Nabi Muhammad SAW lalu membaringkan dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk membuang sifat kotor dan menggantikannya dengan sifat yang bersih pada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu 2 malaikat tersebut meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan ketika itulah pergilah putra Halimah karena terkejut dan sambil berlari untuk segera menemui ibunya Halimah, dan nampak pada raut wajahnya itu dengan penuh kecemasan. Kemudian putranya itu meminta kepada ibunya Halimah untuk bergegas menyusul saudaranya yaitu Muhammad SAW. Dan setibanya sampai, Halimah itu meraba-raba dada Nabi Muhammad SAW, tapi tak nampak bekas sedikit pun pada dadanya Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama putranya Halimah dan Halimah itu pulang ke rumah, dan esok harinya Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke ibunya Siti Aminah dan menceritakan semua yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibu, kakek, dan pamannya. Nah, setelah Halimah itu mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya yaitu Siti Aminah, maka mulailah saat itu Aminah langsung mendidiknya dengan penuh kasih sayang, penuh rasa kasih sayang. Tatkala Nabi Muhammad SAW itu berusia 6 tahun. Nah, pada usia 6 tahun inilah ibundanya itu mengajak Nabi Muhammad SAW dan ditemani oleh pembantu setianya yaitu bernama Ummu Aiman ke Yasrib atau Madinah untuk berziarah ke makam ayahandanya yang bernama Abdullah, serta mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. Namun dalam perjalanan pulangnya, ibundanya Nabi Muhammad SAW itu wafat dan langsung dikebumikan di sana. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW, dan kini Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu dalam usia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Ummu Aiman kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, Ummu Aiman itu langsung menceritakan semua peristiwa meninggalnya ibundanya Nabi Muhammad SAW kepada keluarga Abdul Muthalib. Kemudian Nabi SAW diserahkan kepada kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan kakeknya itu menjaga, mengasuh, memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW sampai 8 tahun usianya. Kakeknya pun juga meninggal dunia, dan kemudian peninggalnya kakeknya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya, ia bernama Abu Thalib, dengan mengasuhnya penuh kasih sayang sekalipun banyak tanggungan dan sedikit harta. Namun pamannya itu tetap untuk menjaga dan merawat Nabi Muhammad SAW. Dan berawal dari sini Nabi Muhammad SAW itu memulai membentuk sifat dasarnya. Beliau tumbuh atas dasar penuh kejujuran dan amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya pun mengatakan dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Saat itu Nabi SAW rajin sekali bekerja dan suka mengembala kambing, dan Nabi juga bergaul dengan orang-orang yang miskin. Begitu banyak hikmah yang didapatkannya, yaitu untuk sabar, tabah, kasih sayang, menjaga dan menolong makhluk yang lemah. Nah, tepat di usia 12 tahun, pamannya itu kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Setibanya di sana, di kota Busra, ada pendeta Nasrani dan menasehati paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib, karena orang pendeta ini mendapatkan tanda-tanda kenabian pada wajah Nabi, dan pada akhirnya Nabi dan pamannya itu segera kembali ke Mekah demi keselamatan Nabi dari gangguan dan pembunuhan mereka. Selanjutnya adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu
ketika masih muda, Nabi Muhammad SAW itu ikut berperang bersama pamannya yaitu Abu Thalib pada perang Fujar di Nahlan antara Mekah dan Madinah. Perang ini terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW itu ketika itu juga terpilih sebagai seorang pemimpin di organisasi. Dari peristiwa inilah Muhammad SAW terpilih sebagai seorang pemimpin organisasi dan kelihatan betapa besar dan kasih sayangnya kepada sesama manusia, serta terkenal sebagai seorang pemuda yang berbudi luhur dan mulia sifatnya. Dan saat masih muda, Nabi Muhammad SAW ketika itu juga digelari dengan Al-Amin, karena dengan jasanya itu dapat menyelesaikan pertengkaran antara suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempatnya Ka'bah. Nabi adalah seorang yang pemberani, tangkas satria, dan tak gentar dalam menghadapi musuh, sabar dalam menghadapi cobaan. Kehidupannya pun juga hanya dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlalu mementingkan dunia. Hidupnya pun juga penuh dengan kesederhanaannya, juga tak pernah membicarakan aib orang lain. Nah, saat tumbuh menjadi seorang dewasa, Nabi Muhammad SAW bergabung dengan rombongan ke negeri Syam untuk berdagang, dan rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid. Ya. Wanita ini terpandang, Siti Khadijah ini sebagai seorang wanita yang amat terpandang kaya dengan dana yang besar. Namun Khadijah adalah seorang perempuan yang berakhlak mulia dan berhati dermawan. Sebelumnya juga pernah menikah, tapi kemudian suaminya itu meninggal. Maka dari itu Khadijah ini ingin mencoba dengan kehidupan baru dalam tanggungan suami bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW ketika itu masih berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah itu berusia 40 tahun. Maka Khadijah pun mengutus salah satu kerabatnya bernama Nafisah binti Munirah untuk mengetahui tanggapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad SAW pun ragu, mengingat dengan keadaan dirinya yang tidak memiliki harta. Namun kerabatnya Khadijah itu bernama Nafisah itu meyakinkan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pun menyetujui, dan pada akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad SAW pun menikah. Tak lama kemudian Khadijah pun hamil dan melahirkan hingga beberapa anak, putra dan putrinya. Yang laki-laki itu bernama Qasim, namun sudah meninggal di usia 2 tahun. Dan kemudian lahirlah putri-putri beliau bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sedangkan putranya yang keenam itu bernama Abdullah, namun sudah meninggal ketika masih dalam buayan ibunya. Nah, demikian dalam kisah sejarah Nabi Muhammad SAW dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya Nabi ketika itu sudah menjadi yatim piatu, itu ditinggal ayahnya ketika masih dalam usia kandungan 3 bulan, kemudian ditinggalkan oleh ibunya ketika berusia 6 tahun, dan ketika itu juga diasuh oleh kakeknya. Nah, namun Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kesabaran dalam menghadapi semua cobaan, tetap semangat dan selalu untuk berbuat baik. Selanjutnya adalah saya akan menceritakan tentang sejarah singkat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu menjelang 14 pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW itu menyendiri dan berkholawat di Gua Hira yang terletak di Mekah. Dengan dilakukannya itu penuh kekhusyukan. Nah, tepat pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira, dan usia Nabi pada saat itu 40 tahun. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril, seraya malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Bacalah." Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Nah,
sampai mengulang pertanyaan. Malaikat Jibril itu menanyakan pertanyaan itu sampai ketiga kali, namun jawaban Nabi Muhammad SAW itu tetap sama, yaitu Nabi tidak bisa membaca. Dari ketiga kali Jibril berkata Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, maka turunlah surat Al-Falaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari surat tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat membaca, dan juga Nabi Muhammad juga tidak bisa menulis. Tapi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai hafalan yang sangat kuat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak ditengok oleh malaikat Jibril, namun tubuh Nabi Muhammad SAW itu dengan gemetar, sangat gemetar, dan langsung pulang ke rumah dan menghampiri istrinya yaitu Siti Khadijah. Tubuhnya itu masih gemetar seraya berkata kepada istrinya, selimutilah saya, selimutilah saya. Kemudian Khadijah menyelimutinya sehingga rasa takutnya pun sirna, dan Nabi menceritakan semua yang terjadi dan penuh khawatir. Namun Khadijah menanggapinya dan menenangkan Nabi Muhammad SAW serta meyakinkannya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW merasa tenang. Khadijah pun mengajak Nabi untuk menemui saudaranya yang bernama Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu paman Khadijah. Nah, di depan Warqah, Nabi Muhammad SAW itu menceritakan semua yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, namun Warqah pun paman Khadijah pun berhasil untuk menasihatinya dan menenangkan hatinya. Dari kejadian tersebut, Nabi telah mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah dan telah mendapatkan nasihat dari Warqah. Beberapa hari pun Nabi siap untuk menerima wahyu lagi yang kedua, dan tepat pada malam hari ke-40 pun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Ketika itu Nabi sedang berjalan-jalan ke suatu tempat, dengan tiba-tiba terdengar suara, "Ya Muhammad, aku adalah benar utusan Allah." Nah, namun setelah mendengar suara itu, Nabi Muhammad SAW itu merasa takut, dan beliau segera kembali dan menemui Khadijah untuk menyelimutinya lagi. Nah, tapi suara tersebut semakin terdengar lebih jelas lagi dan semakin dekat. Nah, kemudian Jibril mendatanginya sambil duduk, maka turunlah ayat ini pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dan artinya, wahai orang yang bergumul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Nah, dari turunnya ayat tersebut, dan mulailah saat itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tugas barulah datang pada Nabi untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Namun Nabi memulai dakwahnya itu dari orang-orang yang terdekat dari kerabat keluarganya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya Nabi SAW melakukan dakwah secara sembunyi. Hal ini dilakukan karena pengikut Nabi hanya beberapa orang saja, masih sedikit sekali, dan orang-orang yang diajak Nabi masuk Islam pun dilakukan sembunyi-sembunyi. Dan pada akhirnya Nabi ketika itu telah mendapatkan pengikutnya yaitu 30 orang, dan mereka pun diberikan sebutan sebagai as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? As-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kisah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pada Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dan menjadi Rasul untuk menyebarkan agama Islam. Maka dari itu kita juga perlu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga perlu tahu tentang kisah
Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun beberapa hikmah ketika kita mempelajari kisah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kita selalu bersikap sabar dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga tidak sombong bila diberi kelebihan, juga selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu dimudahkan dalam menghadapi rintangan atau ujian hidup. Jadi kita itu sebagai umatnya, karena kan Nabi Muhammad SAW telah membawa agama Islam dengan penuh perjuangan. Nah, Islam itu kan adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling damai, dan agama yang paling menghargai. Untuk itu kita sebagai umatnya itu perlu untuk mempelajari kisahnya Nabi Muhammad SAW, juga dapat meneladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Juga kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.